nikmatmu beres. Alhamdulillah. Habis sakah kita tinggal taubat kan beres. Kalau umat zaman dulu juga Bani Israil dilarang hari Sabtu nggak boleh melaut, mereka melaut cari ikan, pulang-pulang kuno kilo datang khosiin, melanggar larangan Tuhan jadi kera yang buruk. Kita melanggar larangan Allah, maksiat yang maksiat masih utuh tetap jadi manusia. Dikasih kesempatan Allah, taubat. Bukan karena hebatnya kita, karena Allah sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Makanya banyakin sholawatnya. Kalau bukan karena kajian Nabi Muhammad kekasih Allah, kita nggak bakal dapat agama yang begini. Ya. Alhamdulillah. Nah itu tidak bertambah hari ya, kita bersyukur menjadi umat Islam, menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Jangan lupa ulama-ulama menyatakan kalau kau baca zikir la ilaha illallah 100, baca sholawat 2 kali lipat. Kenapa? Karena kau ngerti la ilaha illallah dari siapa kalau nggak dari Nabi Muhammad SAW. Jadi mengucapkan terima kasih ya, atas jasa orang lain itu ajaran Islam. Kita kepada orang tua, kepada guru kita, alhamdulillah kita dapat ajaran agama yang begini indah. Dan bisa terima kasih. Nah itu salah satu wujud dari kita terima kasih kepada Allah, ya, kepada Nabi Muhammad. Kita pelajari, ya, gali agama Islam, mau belajar. Jangan sampai nggak mau cari ilmu, ya harus mau cari ilmu. Satu, Nabi Muhammad dalam 2 halaqah di majelis beliau, di masjid beliau, ada halaqah dzikir, ada halaqah ta'lim, ada halaqah ilmu. Nabi Muhammad duduk yang di halaqah ilmu, bukan di halaqah dzikir. Kenapa? Nabi Muhammad menjawab, "Bu'istu mu'alliman." Aku diutus Allah sebagai pengajar. Jadi karena apa? Orang masuk dunia dzikir itu jelas sudah beres ilmunya. Jadi beliau nyetok dan garap ya majelis ilmu dulu, agar ketika sudah punya ilmu alim dia masuk berzikir sudah punya ilmunya gitu. Maka semuanya kita zikir dan fikir itu harus bersama-sama. Luangkan waktu untuk berzikir, pastikan diri kita juga menambah ilmunya. Jangan cuma salah satu, ya, dua-duanya. Nah sekarang di kitab Minasaniyah ini kita sudah masuk tentang zikir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekh Abdul Mawahib Asy-Syadzili rahimahullah ta'ala, innama kana dzikrullah akbar minas shalat li'anna sholata wa in kanat 'azimatan faqad la tajuzu fi ba'dil awqat bi khilafil dzikri fa innahu mustadamun fi umumil halat. Jadi kita sering dengar nih ayat Quran yang dibaca oleh khatib ya pada Jumatan tuh ya, ibadatullah inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Ingat Allah itu lebih gede dari apapun. Nah, beliau di sini Abdul Mawahib Asy-Syadzili mengatakan zikir Allah, ingat Allah, akbar Allah, akbar. Meskipun
sholat itu agung, namun sholat itu adalah bentuk zikir yang ada waktunya dan ada tempatnya. Bikhilafil zikir, beda dengan zikir yang secara umum, karena bisa dilakukan di waktu kapanpun. Jadi Nabi bersabda, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah. Nabi bersabda ya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Salah tadi Quran ini. Kalau ini ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun serta kondisi apapun engkau berada. Jadi zikir itu bertakwa pada Allah ya sesuai dengan kondisi kita. Ya. Ini ada kaitannya nanti dengan waqala ayyuhum halaman 34 yang belum dapat. Ikhtalafu ayyima afdal dzikru sirran ya, bukan sirran au jahran. Mana yang lebih utama? Zikir sirri atau disebut juga zikir khafi, bisa beda namanya ya setiap thariqah. Apakah zikir jahar? Jadi ini yang disebut zikir ini sudah selesai ya. Kemarin menyebut zikir dalam makna umum, dan sekarang yang dimaksud zikir dalam arti khusus. Zikir makna umum itu semua aktivitas apapun yang membuat kita ingat sama Allah. Semuanya. Dengan sekeluarga pergi ke puncak, tapi dengan mengarahkan anak istri untuk ya Allah, lihatlah wahai istriku, putra putriku, ini semua indahnya, ini ciptaan Allah, berbeda-beda. Daun ada yang begini, ada yang panjang, ada yang kecil. Oh, ciptaannya aja segini indahnya. Gimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga zikir. Jika makan penuh syukur zikir. Nah, zikir yang di sini ya, zikir khusus, yaitu yang disebut pembagiannya zikir lisan, zikir hati ya, dan nanti zikir akal, zikir seluruh tubuh. Nah, antara zikir yang disuarakan dengan zikir yang dibatinnya berzikir, mana yang lebih afdal? Walladzi aqulu bihi, pendapat beliau pribadi ya. Inna dzikra jahran afdal liman ghalabat 'alaihil quwwah min ahlil hidayah. Zikir kencang jahar itu lebih baik bagi orang yang masuk pemula. Wa dzikru sirran, sementara zikir sirri di dalam afdal lebih utama liman ghalabat 'alaihil jam'iyah min ahlin nihayah, bagi orang yang sudah mau sampai ya. Kalau yang pertama lebih baik pakainya kencang gini, secara psikologis pasukan baris umpama ya, baik Polri atau pramuka ya. Kalau ditanya sama komandannya pasukan siap, terus dia dibatin doang, kelihatan nggak perubahan? Kalau mau pas pertama pasukan siap, mesti jawab siap, betul, jawab secara jahar. Karena apa? Jawab jahar kencang itu buat hati kumpul tekadnya, betul. Nah, kalau untuk pemula harus begitu. Karena apa? Kumpulin tekadnya bahwa dia pengen ibadah, bahwa dia pengen cari ridho Allah. Karena manusia itu kalau masih pemula, dia kan masih
antara ruh yang selalu ngajak baik sama nafsu yang selalu ngajak buruk, ini masih sering tarung. Udah ada di masjid aja udah syukur, udah ada di atas sajadah aja udah syukur, tapi belum tentu hatinya itu fokus berada ikhlas tulus 100% di dalam masjid. Bolak-balik melihat HP, sudah di dalam masjid, bolak-balik sibuk dengan yang di luar masjid sana. Tanpa HP sekalipun, sama-sama ngadep kiblatnya, sama-sama dalam sholatnya, sama-sama tidak ruku, belum tentu dia mikirin yang disembah. Ya. Tapi sudah lumayan, ya sudah lumayan. Alhamdulillah, gitu. Pokoknya kita tahu tujuan ibadah, tapi kita sudah tahu peta perjalanan, juga kita tegas keras di diri kita, namun ke orang lain kita lembut. Zalika maqdabuhum minal ilm, pada bahasa Quran. Itu ilmunya baru sampai situ. Tetap lembut sehingga enggak terkesan udah paling soleh sendiri, udah paling tinggi makom dan derajatnya gitu ya. Ya, padahal pada saat seseorang merasa dirinya punya kelebihan, itu fix dia sedang mengalami dan mempertontonkan kekurangannya. Ya, ini yang kita susah, hati-hati banget kita. Nah, jadi zikir jahar itu diutamakan untuk pemula. Beliau karena tarekatnya penulis ini Imam Ahmad Syarani, tarekatnya Syadziliyah, mazhab fikihnya Syafi'iyah. Jadi afdal bagi pemula untuk nungguin semangat ya. Kalau kita masuk pendidikan pertama kan digenjot-genjot fisiknya. Kenapa? Semangat. Nanti setelah terbentuk jadi paham, udah nggak perlu lagi karena udah jadi. Mainnya main halus, mainnya main dalam. Kenapa? Dua ini harus sadari, kondisional. Kita harus bisa meletakkannya kapan kencang, kapan ke dalam. Ya masuk kencang dulu, tadi jualan kencang lah nggak jadi. Ya. Karena zikir itu, ya, kalaupun guru kita yang mursyid, kamu habis sholat sekian, kamu habis sholat sekian, nah, itu bukan bermaksud bahwa zikir itu habis udah segitu, udah nggak usah zikir, bukan. Zikir itu ingat sama Allah itu bahasa mudahnya seharusnya 24 jam. Betul-betul. Iya. Sholat 5 waktu itu bukan artinya ingat sama Allah cukup di 5 waktu itu. Betul-betul. Iya. Nah, itu hanya pintu-pintu masuk. Ya. Nanti habis itu kita akan mengembangkan 24 jam per menitnya, per detiknya ingat Allah. Jadi itu begitu. Nah, kapan saatnya kencang, kapan saatnya sirri kita? Pertama ya tergantung rekodnya. Yang kedua tergantung situasi kondisi kita. Ya masuk jam 1 malam umpama di wilayah yang bukan wilayah masyarakatnya sudah belum terbentuk, lalu kencang-kencang. Beda dengan masyarakat memang sudah terbentuk. Umpama ya kalau saya kan Nasyabandi dalam mau kumpul jam 1, jam 2 malam kumpul 1000 orang, katakan ganggu masyarakat. Tapi kalau yang repotnya jahar,
pada satu tempat yang baru, kumpul 50 orang aja jam 1 malam kencang semua, orang terkaget. Dan zikir tergabung. Beda kalau sudah memang tertentu, waktu tahun-tahun seperti ini, Aganom, ya, Bermadana, itu sudah bertahun-tahun kan, masyarakat sekitarnya sudah terbentuk, sudah paham. Andai pun jam 1:30, jam 1:30 ada yang belum masyarakat tidak merasa aneh dan tapi ketika kita kembali ke masyarakat kita masing-masing, maka kita perlu bijaksana, ya. Nah, ini dipahami seperti itu. Jahar itu untuk memperkuat tekad, juga untuk kalau jawaban Sayyidina Umar. Di Sayyidina Umar itu ditanya kepada Nabi, kamu kalau baca Quran atau sholat malam, kenapa kok kenceng-kenceng banget kalau baca Quran gitu? Sementara Sayyidina Abu Bakar itu baca Quran tengah malamnya, itu pelan-pelan. Lalu jawaban apa? Saya usir setan di dalam diri saya. Bahasa lainnya, nyemangatin diri. Karena ngantuk, maka saya kencengin Nabi gitu. Sama kan artinya. Ketika kita biar nggak males, jadi kenceng. Nah, orang zikir la ilaha illallah dengan kenceng itu sesungguhnya gitu, bangkitin semangat. Ya. Paham ya? Semangat. Bahwa pertama semangat itu karena kita melakukan kebaikan, masa dengan sedih nggak ada semangatnya gitu. Jadi semangat terus hari lalu ada yang menggabungkan Naqsyabandi ke lahirlah TQN, yaitu Al-Khalwati, ya, itu menggabungkan. Kenapa? Karena setelah dipandang dalam kehidupan ini, kalau hanya ngandalin jahar saja, ya, nanti dalam perilaku sehari-hari dia jadi enggak arif bijaksana untuk bisa menempatkan, oh ini saatnya tidak pakainya harus di luar terus. Nah itu bagian dari indahnya agama kita. Monggo yang mana? Nah ini dinyatakan begini. Waqala ayat Abdul siyamil dzikri lil murid qaulu la ilaha illallah. Jadi zikir yang paling utama bagi seorang murid adalah ucapan la ilaha illallah madama lahu hawan. Kalau masih hawa nafsunya kencang. Jadi tadi semangat dengan nada masing-masing, ya, nadanya beda ya. Kalau ada yang la ilaha illallah itu maksudnya ngancurin hawa nafsu dia sendiri, timbul semangat gitu. Nanti fa'idha faniyat ahwiyatu, kalau sudah hancur hawa nafsunya. Salah satu tanda-tanda hawa nafsunya hancur itu maksudnya lembut perilakunya, dia tidak perlu lagi kencang-kencang karena sudah kumpul semangatnya, selalu semangat itu. Maka dzikrul jalal anfa'alahu, menyebut nama Allah. Ada yang menyebut Ismul Jalalah, ada yang menyebut Ismul Mufrad, ada yang menyebut Ismullah, beda-beda. Dan tapi maksudnya itu kalimat Allah. Di annama tamahuna kama yukni haqiqatan, ya, faham, ya. Jadi segala sesuatu itu ada tempatnya. Allah ngajari para alim ulama, ya. Nabi Muhammad ngajari silsilah dzikir khafi, ya, dzikir sirri, dzikir khafi itu ke Sayyidina Abu Bakar.
Sementara zikir jahar kencang itu ke Sayyidina Ali. Salah satu rahasianya apa? Karena karakter Sayyidina Ali masih muda, dia semangat, dia petarung. Sementara Sayyidina Abu Bakar sudah levelnya bijaksana dan usianya lebih tua dari Sayyidina Ali. Maka yang pas untuknya adalah zikir di dalam gitu. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bijaksananya Nabi Muhammad SAW memberi setiap wadah sesuai dengan kebutuhannya. Ente nggak cocok ente kencang, ente yang umum aja. Gitu. Orang lembut, orang kalem, dikasih golok, tepat nggak? Bisa. Nah itulah agama kita. Ya, Allah kasih juga jalur itu. Nah sampai kapanpun manusia itu ada yang kencang, ada yang lembut. Lalu dipadukanlah. Ada yang memadukan 2, ada yang memadukan 3. Dilihat itu satu, tidak bisa pukul rata. Semuanya harus kencang, nggak bisa. Nabi Muhammad aja masih Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali beda. Tergantung karakternya. Nah, la ilaha illallah ya ini kalimat paling utama atau disebut nafiyun isbat, nafi isbat. La ilaha menafikan tidak ada Tuhan, illallah isbat menetapkan adanya Allah. Di situ perlu, kalau Syadziliyah perlu memahami kalimat la ilaha illallah, perlu paham. Kalau Qadiriyah nggak perlu. Jangan libatkan otakmu ketika berzikir. Pasrah benar. Kalau Syadziliyah dan Naqsyabandiyah libatkan. Yang satu kosong, yang satu sudah punya bahan bakar. Yang satu jadikan bahan bakarnya adalah ilmu dan pemahaman. Jadi ketika ucap la ilaha tidak ada Tuhan, dia itu sudah meneliti di dirinya. Nafsuku bukan Tuhan, harta bukan Tuhan, tahta bukan Tuhan, wanita bukan Tuhan, duit bukan Tuhan, proyek bukan Tuhan, baju bukan Tuhan. Itu kenapa? Menyontoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sebelum menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Ibrahim sudah menemukan, melihat matahari terbit, wah terang ini Tuhan. Lalu tenggelam, wah Tuhan kok tenggelam ini, siapa yang jaga waktu malam gitu, bukan Tuhan. Maka orang ketika la ilaha itu belajar dulu, jujur. Kalau di Naqsyabandi, ya, di Syadzili, kamu telusuri selama ini yang kamu tuhankan itu siapa dalam dirimu. Kok susah banget? Kalau nggak nelusuri itu, lama kamu ketika hanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dirinya nggak mau jujur. Maka nggak ada perubahan perilaku. Udah zikir lama kok masih egonya kenceng banget. Nggak ada lembut-lembutnya, nggak bisa diteruk pisang, nggak mau diajak musyawarah, gitu ya. Kenapa? Karena dia sendiri nggak paham bahwa kalimat la ilaha illallah ini ada 2 proses yang harus ditempuh oleh dirinya, yaitu temukanlah yang selama ini kau tuhankan di dalam dirimu. Temukan kamu itu nuhanin siapa, nuhanin pangkatan, nuhanin dunia. Bahkan kalau sudah berjalan di dunia tarekat, dunia zikir, nggak boleh nuhankan amal dan
wiritannya. Iya. Kan Nabi bersabda, semua umatku masuk surga bukan karena amalnya. Maka nggak ada para kiai kajengan yang menuhankan amalannya. Pasti abdi mah masuk surga ini Allah. Tidak ada. Tidak ada, tidak boleh, siapapun tidak boleh. Ya. Semuanya masuk surga sebab rahmat Allah. Karena rahmat Allah buat kita sholat khusyuk. Karena rahmat Allah buat kita bisa dikir. Karena rahmat Allah buat kita mengaji Quran. Karena rahmat Allah buat kita pengen sholat gitu. Udah, kita melihatnya sholat nih. Kita nggak melihat sholatnya. Kita melihat ini kasih sayang Allah. Itu tanda-tanda tidak menuhankan sholat. Berat. Ditambah lagi menuhankan mujahadah sholawat ummi. Tidak boleh. Menuhankan torekotmu tidak boleh. Torekot itu bukan Tuhan. Artinya tapi dia kendaraan menuju Tuhan. Zikirmu kendaraan menuju Tuhan. Tapi zikir itu bukan Tuhan. Betul ya? Betul enggak? Tidak boleh menuhankan masjid, tapi masjid itu sarana untuk dapat ridho Allah. Tidak boleh menuhankan puasa kita, tapi puasa itu sarana menuju Allah. Kenapa? Kalau Nabi aja nggak menuhankan masjid, zaman Nabi ada orang munafik bangun masjid. Menjebak Nabi silakan sholat di masjidku. Nabi dilarang oleh Allah, jangan sholat masjid namanya. Akhirnya sama Nabi dipaksakan suruh hancurin masjid itu. Kalau sekarang terjadi 8 umat Islam semua masjid dihancurin. Zaman Nabi ada, kenapa? Dibedain orang karena juga orang harus tahu ya. Mana yang sarana, mana yang tujuan. Sarana kita jaga, sholat kita jaga, ngaji kita jaga, zikir kita jaga, tapi itu jangan kita tuhankan. Maksudnya dengan tuhankan, kita transaksi sama Tuhan. Ya Allah, masukin aku sebab zikirku. Ya Allah, masukin aku surga sebab puasaku. Ya Allah, masukkan aku surga sebab amal ibadahku. Tidak boleh begitu. Nabi bersabda masuk surga sebab rahmat Allah. Nah kita sholat ini kan dapat rahmat dari Allah. Buktinya apa orang dapat rahmat dari Allah itu? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Bukti orang dapat rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah itu selepas zikir, selepas sholat hatinya lembut, sayang kepada sesama, saling menghormati. Ini posisinya jelas ya. Tidak boleh menghilangkan selain Allah. Ini kan la ilaha illallah. Setelah tahu yang cuma Allah. Maka ketika kita sholat, kita nggak melihat rusumus sholat, cangkangnya sholat, kita nggak melihat. Tapi waktu awal belajar, ya masih harus melihat kita berusungnya sholat, bentuk cangkangnya sholat. Ini udah bener pas belum, menurut mazhab Syafi'i ke sini, jangan di sini. Ini kan berusung, cangkang. Masih belajar cara ya sama. Kita waktu belajar naik mobil kan ya masih melihat koplingnya di mana ya. Tapi setelah mahir, expert, nggak perlu lihat. Tangan udah otomatis. Begitu sudah ilmu sholatnya, akidahnya bagus, ada Allah. Allahnya bukan di atas, bukan di depan, bukan di belakang di sini, tapi di lewat hati kita. Ya. Terus secara fikih kita ambil salah satu dari 4 mazhab caranya. Ya, udah kita dicangkang. Lalu kita jaga tasawufnya, ihsannya, yaitu apa? Kita rasain, nikmatin. Tidak ada orang
baca Alhamdulillahirabbil alamin, dihayatin alhamdulillah kita. Tapi ya tentu saja dilihat kalau jadi imam jangan terus lama-lama juga, kecuali kita pengen menikmati itu ketika sholat sunnah sendiri, dinikmati lambat geraknya, nikmatin alhamdulillah. Ketika ucap alhamdulillah itu hati dan pikiran menata apa yang di alhamdulillah. Alhamdulillah hati cair gitu ya. Alhamdulillah anak istri baik. Alhamdulillah terus banyak sampai alhamdulillah dapat hidayah. Alhamdulillah jadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah kalau tanpa Nabi Muhammad kita nggak ada ini keindahan dalam kehidupan. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu dilibatkan rasanya ilmunya. Nah ini kalau Syadibiyah kemudian Musyabandi pendekatnya begitu. Namun Qadiriyah memang sejak awal itu nggak boleh dimaknani sholatmu, nggak boleh dimaknai zikir nafi isbatmu. Sudah seperti itu lakukan saja. Tapi nggak semua orang paham melakukannya gimana sih, melakukan zikir nggak dimaknai, nggak diterjemahin itu gimana? Perlu ngaji, perlu ilmu lagi. Nah, wa'lam anna dzikra mansyurul wilayah. Zikir itu marsum min Allah Ta'ala lil 'abdi kama rasul muluki dunya bil wallahi. Ini adalah ya sebagai slogan bahwa bendera bahwa seseorang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang disebut wilayah kewalian para sahabat semua. Kewalian itu ada dua makna. Wali di situ kan artinya kekasih atau perlindungan. Jadi wilayah itu ada wilayah secara umum, wilayah ammah, dan wilayah khusus. Ada wali-wali yang umum. Siapa itu? Semua yang masuk syahadatain itu wali. Walinya adalah Allah. Tapi secara umum. Apa buktinya? Nabi bersabda, la yazlimu, seseorang muslim tidak boleh mendolimi muslim lainnya. Artinya kan dijaga sama Allah. Betul? Tidak boleh hasud, tidak boleh dengki, tidak boleh dolim. Itu wilayah ammah. Allah waliyul mu'minin. Allah itu menjadi pelindung, pengayom, menjaga, kekasih bagi semua orang. Begitu syahadatain sudah dijaga oleh Allah. Wali secara umum, wali dalam makna khusus yaitu tadi yang banyak di zikir. Nah zikir itu ada zikir khusus, ada zikir umum. Zikir umum itu ya tadi itu pengetahuan itu tadi semua ya, bahwa apa yang menyebabkan kita ingat Allah itu makna umumnya. Nah ada sholat itu zikir, ngaji Quran itu zikir, karena kita ingat Allah. Maka tadi itu syaratnya jangan ngelihat diri kita dan jangan ngelihat cangkang ibadah kita. Yang kita lihat adalah rahmat Allah, kita bisa ibadah itu namanya tulus. Jadi ketika melakukan ibadah apapun, melakukan zikir apapun, baik zikir khusus maupun zikir umum kayak tadi, zikir khusus itu yang butuh izin, butuh bai'ah, bahasa lain butuh talqin. Nah izin khusus ya, karena itu tadi, karena dalam dunia zikir sahabat itu semua, sahabat hadirat, zikir itu ada zikir rahmat, ada zikir derajat.
Zikir rahmat itu semua yang ada di Quran, ada di hadis, kita baca, kita dengar, gitu. Bacalah kalau menjelang asar, subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinah. Lalu kita mendengar ini atau baca kitabnya, itu baginda Nabi, kita amalin langsung. Nah, ini zikir umum. Zikir umum itu akan dapat rahmat dari Allah. Siapapun yang ngamalin tanpa perlu izin kepada kiai atau ajengan mursyid. Baca Fatihah ya umpama. Ya zikir umum juga termasuk sholawat itu umum sudah, nggak usah minta dibaca sholawat. Karena Allah lah yang dijazai Fatihah Quran, dijazai ijazah sanad Quran itu cara bacanya, kemudian pemaknaan dan pemahaman. Nah ini zikir umum dan zikir khusus, ya, zikir khusus. Nah tadi zikir rahmat, zikir umum itu yang dapat rahmat dari Allah siapapun yang mengamalkan, asal term and conditionnya terpenuhi, khusyuk, tulus, ya. Dua hal kan ya, baik zikir umum atau khusus itu harus dijaga. Enggak boleh terlihat oleh nafsu. Nafsu itu oleh jiwa, baik jiwa orang lain, ya, sehingga kita melakukan riya lebih berat dilihat oleh diri kita sendiri sehingga kita ujub. Mau kita zikir umum, mau kita zikir khusus, dua hal ini harus dijaga dari pandangan nafsu, dari pandangan keluar itu jangan dilihat, ke dalam jangan ujub. Nah ini para hadirin, tadi mendapat perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Waman wafaqa li dawami dzikrillah faqad uqil maksud. Maka siapa yang diberi taufik oleh Allah untuk zikir terus ingat Allah, ya, ingat Allah, maka ini akan diberi oleh Allah tadi itu bendera, atau kita bahasa sekarang mungkin enaknya sertifikat lah ya, begitu ya. Waman suliba dzalika faqad adala anil wilayah. Dan siapa yang enggak zikir, maka perlindungan dari Allah dicabut. Kan Quran menyatakan wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa al-qarin. Siapa yang lupa berzikir, enggak ingat Allah, terlena, lalai, sengaja kami tempelkan pada jiwanya, pada dirinya setan yang akan senantiasa menemaninya. Ini pergi ketika kita zikir, ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau setannya terlalu dalam, ngantuk, malas, dia pakai yang jangan. Iya. Tapi yang dipukul itu dirinya sendiri, ya. Bukan mukul orang lain. Maksudnya itu la ilaha illallah kencang-kencang itu bukan mukul tetangga kanan kiri, ya. Semua itu mukul diri sendiri gitu, ya. Jadi jangan terus oh saya mah kencengin aja biar tetangga juga kepukul ininya nafsunya gitu ya. Jangan diri sendiri. Mudah-mudahan Allah nambahi taufik kepada kita. Ya, ini sebentar sini terus ini Pak Haji